Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam vlog perjalanan kereta bersama BPJS ya. Jadi saya ini sekarang lagi di kereta teman-teman, kereta Railjet 368 apa 378 gitu ya. Saya lupa, dari Wina menuju ke Zurich. Jadi saya hari ini mau melakukan perjalanan menuju Paris teman-teman. Cuman keretanya emang tadi saya starting pointnya dari Wina pagi banget tadi. Jadi berangkat dari rumah tuh sekitar jam 4 karena kereta ini tuh jalan tadi sekitar jam 5.30 dari Wina. Oh, tuh ada orang-orang yang lagi rafting. Nah, di perjalanan yang sebelumnya saya udah pernah ngajak teman-teman jalan-jalan ke Paris, nge-vlog video waktu itu tapi lewat Frankfurt teman-teman. Nah, kalau yang sekarang ini saya mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan virtual ke Paris lagi. Sebenarnya karena waktu itu saya ke Paris tapi belum ke kotanya, jadi cuma nyampe di Paris, cuman habis itu karena liburan anak-anak jadi ngunjungin Disneyland, habis itu pulang lagi. Nah, ini sekarang benar-benar pengen ngelihat gimana sih kota Paris ya kan. Menara Eiffel itu kayak gimana, penasaran saya. Sebenarnya jalur ini cocok buat teman-teman yang mau keliling Eropa. Misalkan starting point teman-teman tuh dari kota Milan. Biasanya kan kalau naik pesawat dari Indonesia landingnya biasanya di Milan tuh ya kan, salah satunya ya, ambilkan contoh di Milan. Nah, dari Milan teman-teman explore dulu kota Italia ya kan, udah explore kota Italia. Nah, teman-teman mau naik ke atas tuh. Nah, ke atas kan biasanya kan ke arah Switzerland. Nah, ke arah Switzerland explore Zurich, Interlaken segala macem. Nah, selesai di Swiss, nah biasanya teman-teman endingnya nanti mungkin di Paris. Karena kan terbang pulang ke Indonesia biasanya kalau nggak dari Milan dari Paris ya seringannya ya. Nah, kalau teman-teman berminat buat naik kereta dari Zurich mau ke Paris, nah teman-teman bisa coba ikutin cara saya nih. Saya saranin teman-teman buat beli rail pass, karena kan misalkan teman-teman landing di Italia gitu kan. Nah, untuk menuju ke Switzerland teman-teman bisa lewat salah satu jalur kereta yang paling cantik di Eropa, yaitu jalur Bernina teman-teman. Yang kemarin udah saya sempet post videonya Bernina. Atau kalau misalkan teman-teman mau jalur direct ya kan, itu juga cakep, naik kereta Eurocity teman-teman dari arah Milan ke Zurich ya kan. Nah, itu juga bisa kalau teman-teman nggak mau ngabisin waktu yang lama. Nanti di Zurich ya kan teman-teman explore Switzerland itu pakai rail pass kan enak tuh, nggak perlu beli tiket lagi. Terus juga teman-teman bisa naik ferry gratis ya kan di Lake Thun atau Lake Prince yang saya juga udah pernah post sebelumnya. Habis itu selesai baru teman-teman lanjut sisain 1 hari buat perjalanan ke Paris. Cuman kalau misalkan teman-teman naik yang direct kereta dari Zurich ke Paris itu kan biaya reservasinya lumayan mahal ya. Namanya keretanya TGV Lyria. Nah, untuk menghindari biaya reservasi yang mahal, teman-teman bisa ikutin cara saya yang sekarang. Jadi agak sedikit ngeteng, tapi jarak waktunya sebenarnya nggak terlalu jauh lama sih. Posisi kereta sekarang lagi ada di wilayah antara Outzal dan Landeck. Jadi kalau teman-teman ingat, dulu saya juga udah pernah ngepost video perjalanan dari Zurich ke Wina, ya kan, naik railjet waktu masih salju ya. Ini nih memang wilayah tempat main ski teman-teman di Austria. Jadi sepanjang perjalanan kalau teman-teman dari arah antara Innsbruck sama Swiss itu kan cakep banget tuh kalau lagi musim salju, karena ini putih semua warnanya.
Saya lagi di sambungan gerbong nih. Teman-teman masih ingat nggak kemarin waktu saya naik kereta dari Prague ke Berlin atau kereta sebaliknya? Saya kan juga balik dari Praha ke Berlin naik Eurocity tuh, Eurocity Comfort Jet punyanya CD, České dráhy, ya kan? Nah ini mirip nih, sama banget kan gerbongnya, kayak punya Railjet, cuman bedanya si Comfort Jet itu dia pakai kursi generasi baru. Kalau yang ini masih kursi lama. Ngomongin soal Paris dengan Prancis sebagai negaranya, dengan TGV, SNCF sebagai operator keretanya, itu buat saya yang menggunakan Railpass teman-teman, atau teman-teman juga yang lain misalkan sering menggunakan Railpass, itu memang kurang ramah sebenarnya, kurang ramah di kantong, karena biaya reservasi untuk Railpass user itu negara Prancis salah satunya yang termahal gitu kan. Kalau misalkan kayak di Austria, di Jerman, atau negara-negara Eropa Timur, itu biasanya kalau reservasi itu kan satu nggak wajib, dua kalaupun suruh bayar itu paling 3 euro, bahkan ada yang 2 euro ya. Nah kalau Perancis itu kan ya paling murahnya 10 euro teman-teman. Dengan biaya yang paling mahal bisa sampai sekitar 35 atau 39 euro gitu. Satu kali reservasi itu untuk reservasi aja ya. Jadi di luar Rail Pass. Nah, makanya di perjalanan ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya kalau misalkan teman-teman lagi ada di Swiss, kebetulan sudah selesai. Misalkan pertama kali landingnya di Milan nih. Nah, habis dari Milan, Itali kelar tuh trip, langsung lanjut ke utara, masuk Switzerland, Switzerland selesai. Nah, teman-teman mau ngakhirin tripnya di Paris gitu kan. Nah, kalau naik kereta langsung dari arah Zurich ke arah Paris itu memang ada yang direct ya kan. Jadi dari arah Zurich, Basel, habis itu lanjutlah udah masuk ke wilayah Prancis, ending di Paris. Itu kalau pakai Rail Pass lumayan mahal reservasinya. Kalau nggak salah ya, itu 29 euro paling murah dengan upgrade ke first classnya 35 euro dan itu wow untuk harga reservasi tiket ya. TGV Lyria, jadi kereta kerjasama antara SNCF Prancis dan SBB Switzerland, kereta direct dari Zurich sampai ke Paris. Nah tadi saya udah bilang sama teman-teman kalau TGV Lyria ini adalah kerjasama antara operator Prancis SNCF dan operator Swiss SBB. Biasanya kalau misalkan kita reservasi kereta TGV itu kalau misalkan domestik itu kan harganya paling berkisar antara 10 euro sampai dengan 20 euro. Jadi tergantung ya, tergantung ketersediaan kursi. Jadi kalau misalkan yang 10 euronya sudah habis untuk Rail Pass user, nah itu biasanya set kereta kedua dengan kereta yang sama ya, itu harganya naik jadi 20 euro. Nah, itu untuk domestik. Nah, kalau misalkan teman-teman dari luar atau internasional, kayak misalkan dari Jerman, itu kan TGV juga melayani apa namanya perjalanan internasional. Itu reservasinya harganya 19 euro. Atau kalau di Deutsche Bahn itu disebutnya DB Passuschlag atau surcharge. Dan ke Swiss ya kan, Paris ke Swiss atau Swiss ke Paris itu kan internasional juga. Nah, itu lebih mahal lagi. Jadi reservasinya itu harganya untuk second class 29 euro, sama dengan reservasi kursi di Eurostar teman-teman. Ini mungkin karena ini kali ya, orang-orang menganggap kalau misalkan dari Swiss atau ke Swiss itu biasanya perjalanannya yang naik orang kaya semua, makanya dikasih harganya mahal. Makanya di perjalanan kali ini kita coba dari Zurich atau Switzerland menuju ke Prancis, tepatnya kota Paris. Tapi gimana caranya biar bisa sedikit mengurangi biaya reservasi? Nah, caranya gimana? Caranya untuk pengguna Rail Pass itu teman-teman bisa ngeteng kayak saya nih. Jadi nanti masuk ke arah Prancis dari Swiss itu kita bakalan lewat Basel dulu teman-teman. Nah dari Basel itu kita naik kereta TER ya kan. Jadi itu kereta regional punyanya Prancis, perbatasan antara Switzerland dan Prancis, namanya Mulhouse. Dari Mulhouse itu kita bisa langsung naik kereta ke arah Paris teman-teman. Jadi ada TGV yang arahnya ke Paris, atau kalau teman-teman mau
bisa lanjut ke arah Strasbourg dulu ya kan. Nah dari Strasbourg juga ada kereta yang langsung ke arah Paris. Nah, teman-teman, kereta dari arah Mulhouse atau Strasbourg yang tadi saya bilang bisa langsung ke arah Paris, itu pun ada dua kereta, teman-teman. Maksudnya jenisnya ya, teman-teman tuh bisa pilih mau bayar kereta TGV, ya kan, kereta high speednya punya Prancis. Jadi waktu tempuhnya kurang lebih ya sekitar, kalau dari Strasbourg tuh 2 jam. Kalau misalkan dari Mulhouse itu sekitar hampir 3 jam lah ya, atau temen itu dengan biaya reservasi kursi 10 euro, atau teman-teman bisa naik kereta regional tapi direct tanpa nyambung-nyambung, entah itu dari Mulhouse atau dari arah Strasbourg teman-teman, dan itu bayar reservasinya murah banget, cuma 1,7 euro. Cuman kekurangannya adalah kereta regional ini waktu tempuhnya itu lumayan lama teman-teman, bisa kalau dari Mulhouse itu sekitar 4,5 jam, kalau dari Strasbourg lebih lama 1 jam, kalau nggak salah 5 jam lebih lah ya. Dan kereta regional ini ya seperti biasanya tidak ada layanan restorasi di dalam gerbong keretanya, jadi teman-teman harus menyiapkan makanan dan minuman selama perjalanan yang kurang lebih 5 jam. Teman-teman harus tahan di kereta ya kan, menikmati perjalanan lah ya, bahasanya jangan tahan lah, harus mau menikmati perjalanan lebih lama, jadinya waktunya harus lebih disiapkan, jangan mepet-mepet gitu. Ntar toh sampai di Paris sama-sama malam juga, karena kereta regional ini memang jalannya itu sore teman-teman, baik dari Mulhouse maupun dari Strasbourg, dan sampai di Paris itu malam. Jadi langsung tidur aja, besok pagi baru memulai aktivitas di Paris. Cuman harusnya sih pemandangannya bagus ya, cuman saya nggak tahu nih bakalan kayak gimana bagusnya gitu. Soalnya saya sendiri untuk kali ini saya lebih milih buat naik TGV teman-teman, karena saya kan jadwalnya lumayan padat kalau naik kereta ya, jadi harus segera beristirahat karena besoknya itu lanjut ada satu trip. Oke, jadi karena ini keretanya kan nggak direct ya, yang dari Zurich menuju Paris, dan saya harus menyesuaikan waktu antar koneksi kereta. Jadi nanti setelah turun dari kereta ini, itu saya cuma punya jeda waktu sekitar 12 menit teman-teman untuk ganti kereta ke kereta, saya nggak tahu, Intercity yang ke arah Basel. Sebenarnya ada beberapa kereta, cuman saya mau buru-buru naik kereta yang bisa saya naiki langsung pertama kali dari turun, biar nanti waktu tunggu di stasiun berikutnya antara Mulhouse dan Strasbourg itu agak lama gitu. Jadi mendingan saya lari turun di Swiss ini, karena satu lagi juga di Swiss ini kan terkenal jadwalnya bisa tepat waktu ya. Jadi walaupun jarak antar koneksinya cuman bahkan 5 menit, teman-teman sebenarnya masih bisa aman buat ngejar, karena keretanya terkenal tepat waktu itu. Jadi nanti turun dari kereta ini saya langsung lari, saya udah persiapkan dulu cari-cari bakalan di peron berapa kereta ini, dan kereta Intercity-nya nanti lanjutannya di peron berapa. Oke, sampai juga di Zurich Hauptbahnhof. Pintu yang saya keluar tadi nggak bisa dibuka, jadi harus lewat pintu first class. Ini dia kereta yang saya naikin, Railjet teman-teman, tapi second class, karena saya lagi nggak punya rail pass yang first class. Keretanya tadi udah saya cek, kereta lanjutannya yang menuju ke Basel itu ada di platform 16 harusnya, tapi masih ada waktu sekitar 14 menit karena keretanya berangkat jam 13.34. Saya mau cek dulu. Harusnya sih masih di platform utama ini ya. Ini kan platform utama nih, platform 3 sampai 18 tuh ada di platform utama. Di main hall sini nih.
13.34 IC3 tujuan Basel di platform 16, bener tuh. Udah standby keretanya, yuk langsung platform 16. Wah, berjejer kereta-kereta, oh keren. Ini dapat kereta apa ya? Apakah IC 2000 atau Stadler Kiss? Wah, kayaknya Stadler dapetnya nih. Iya. Stadler yang baru, Stadler Kiss. Ini dia keretanya, teman-teman. IC3 tujuan Basel. Basel SBB. Yuk, langsung naik aja deh. Ini anak yang di atas sih, kita ke atas aja. Ah, masih kosong. Kursi giniannya asik. Ya, oke lah ya. Ini lagi ngetes free wifi punyanya SBB. Jadi di setiap stasiun yang ada di Swiss, teman-teman bisa login wifi dengan waktu maksimal 1 jam. Nanti setelah itu putus terus bisa connect lagi, mungkin kayaknya sekitar 2 jam kemudian deh. Jadi ada jedanya. Ya lumayan. Soalnya di kereta itu hampir semua kereta di Swiss itu nggak dapat fasilitas internet ya teman-teman. Jadi kalau mau connect ya teman-teman harus di stasiunnya. Oke, kereta mulai diberangkatkan dari stasiun Zurich Hauptbahnhof. Ini di sebelah ada kereta single deck electric multiple unit juga. Apa diesel ya? Tadi barusan datang, kayaknya diesel sih. Oh enggak, itu kereta tilting ternyata. Jadi Swiss punya tilting juga ternyata ya. Ini dia. Saya tuh ngarep ini dapat kereta yang itu tuh temen-temen tuh. Cuman dapetnya kereta yang ini, Stadler Kiss. Oke sih, kereta modern yang tadinya kereta ini tuh mau saya review nanti kalau pas lagi naik Westbahn ya kan. Karena kan kalau nggak salah Westbahn pakai Stadler Kiss juga nggak sih? Iya ya. Nah cuman nggak taunya dapatnya Stadler yang ini, Stadler Kiss di kereta Intercity 3. Nah tadinya saya ngarep dapat kereta yang itu tuh teman-teman, tuh lihat ya. Ini dia nih. Ini kalau nggak salah IC 2000 ya. Apa Stadler Kiss juga ya? Tuh, kita cek ditarik lokomotif apa enggak ya. Kereta yang ini nih kayaknya nih IC 2000 ya. Oh enggak deng, sama deng, itu kereta sama kayak gini juga. Mana ya IC2? Ini dia nih, IC 2000 nih. Nah tadi saya ngarep dapet yang kayak gini nih, double decker yang masih ditarik lokomotif teman-teman. Soalnya masih ada kereta restorannya. Kayaknya kalau Stadler ini nggak ada restorannya, cuman ada kayak minibar gitu. Wah, gerbong jadul SBB FFS tahun berapa? Tahun 60-an kali ya. Ini kereta yang lagi saya naikin juga tuh, Stadler Kiss double decker. Ada. Nah, kalau teman-teman nanya kereta yang direct ke Paris, ini nih dia nih, TGV Lyria tuh. TGV double decker yang harga reservasinya tadi saya bilang sekitar 29 euro. Kalau yang first classnya 39 euro. Ini dia keretanya. Nah teman-teman, jadi kereta ini tuh ternyata direct langsung ke Basel ya, tanpa berhenti Intercity. Cuman lewat tunnel doang nanti tuh, Hohenstein Basis Tunnel.
Kita room tour yuk. Keretanya penuh teman-teman. Oh, sudah buka ya. Itu di mana ya? Lagi nggak ya toilet di sana. Keretanya penuh ternyata teman-teman. Ini di dalam Stadler Kiss, kereta regional yang dipakai jadi intercity. Standar sih keretanya, kereta double deck. Ya begini doang, nggak ada apa ya, kereta modern. Tapi nggak ada spesialnya kalau buat saya, karena nggak ada gerbong restoran, nggak ditarik sama lokomotif, jadi ya keren tapi monoton. Ini dia toiletnya. Kita toilet tour sebentar ya. Toiletnya sempit banget. Ini toiletnya kloset teman-teman. Lalu di sebelah sini ada kaca. Terus ini ada buat flush, kayaknya ini buat tangan, spray ya. Ini sabun, soap, air yang tidak boleh diminum, dan hand dryer. Udah gitu doang. Dan ini ada di dua sisi ya, di sisi sini sama di sisi satu lagi di sebelah. Sempit banget, tapi kalau buat duduk oke lah. Arahnya madep ke sana. Udah gitu aja keretanya. Kalau bangku, aduh agak susah saya mau review. Penuh banget loh tadi penumpangnya. Oh ini first class ya teman-teman. Kalau first class konfigurasinya 2+1. Ada kursi yang kayak kursi angkot juga nih, cuman lebih dikit kapasitasnya. Nah di sebelah situ ada tempat buat naruh bagasi. Ini kayaknya Stadler Kiss yang generasi terbaru ya, yang IC3 kalau nggak salah. Karena yang generasi lama kursinya nggak model kayak gini nih. Ini dia keretanya buatan Stadler dari Switzerland. Kereta ini udah low floor ya, buat pintu masuknya teman-teman. Jadi buat difabel dan kalau misalkan bawa stroller anak bayi itu gampang masukinnya. Stroller bisa taruh di sini, dan tadi di sebelah sana ada satu apa namanya, kompartemen. Ini kan kompartemen yang di bawah nih, kan ada yang di atas ada yang di bawah. Ada satu kompartemen khusus yang memang buat naro. Oh memang sorry, yang di bawah, oh enggak, yang di ujung ini bisa dipakai buat kalau teman-teman bawa kursi roda atau stroller, jadi disediain tuh ada tempatnya. Tapi di sebelah sana tadi ada yang khusus, memang kursinya di konfigurasinya sedikit, cuman ada 4, iya ada 4 kursi, jadi lebih luas, memang itu diperuntukkan buat difabel. Travel. This is the terminal station. All passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. Bitte vergessen Sie keine persönlichen Gegenstände im Zug. Danke. N'oubliez pas d'apporter vos effets personnels. Merci. Don't forget to take all your personal items with you. Thank you.
Sip, sorry. Sampai juga di Basel SBB teman-teman. Ini dia kereta yang tadi saya naikin. Stadler Double Decker Kiss. Nah ini sama juga keretanya tuh. Ada tulisannya IR Dosto Tim. Dosto kalau nggak salah singkatan dari double stock atau double decker. Atau Stadler. Ini yang generasi ketiga nih Stadlernya nih. Sama yang saya naikin juga, makanya keretanya masih desainnya makin ganteng. Tapi ya itu soulless gitu apa ya. Kayak nggak berasa ada soul keretanya gitu. Nggak ada kereta restorannya, walaupun seatnya keren sih, seatnya sama kayak SBB Giruno yang first classnya ya, second classnya juga enak, nyaman. Saya nggak tahu apakah Westbahn yang punya Austria udah pakai yang generasi ketiga juga double deckernya. Ini kocak nih, anjingnya naik tangga, dianya naik eskalator. Ini dia kondisi di main hallnya teman-teman. Saya lagi mau nyari papan pengumuman di mana ya? Gak ada ya. Cek dulu deh. Saya belum tahu dapat peron berapa menuju ke Strasbourg. Itu ada yang jualan empanada. Enak juga tuh kayaknya. Udah lama nggak makan empanada. Oh, jadi di setiap tangga turun ke peron ada store yang jualan kayak cafe, bakery, snack gitu. Oh, ini ada Thailand juga. Thai Urban Kitchen. Ramai banget ya. Hari biasa padahal nih. Saya belum nemu di mana papan pengumuman itu nih. Di sini ya? Oh, ini dia nih. Departure. Oh, nih TER Strasbourg platform 31. 31 di mana ya? Glaze 31. Coba kita cari dulu lah yuk. Ini kan baru 18.20. 31 di mana ya? Salah jalan ternyata. Platform 30 sampai 35 di sebelah sana ternyata. Pantesan ke arah sana kok kayak tempat parkir. Ayolah kita gas. Kayaknya bukan platform utama ya, 30, 35 berarti biasanya pakai platform kereta regional, bukan kereta jarak jauh. Ini dia arahnya ke bawah. Ini karena saya belum terlalu familiar sama stasiun Basel, jadinya agak buru-buru. Kalau udah familiar sih nggak perlu buru-buru ya. Ini karena takut ketinggalan aja. Di bawah ada lagi ternyata platform. Assalamualaikum. Kesian nih bawa koper. Sana ya platform 30. Oh itu dia. Oh jalan lagi cuy. Platform 30 sampai 35 ke arah sana teman-teman. Masih jalan. Oh di sini juga ada kafe-kafe. Ada semacam restoran, eatery. Ini ada ya minimarket. Oh di dalam masih banyak, sayang nggak bisa explore karena buru-buru. Mungkin nanti di Strasbourg ya, karena waktunya 1 jam jadi masih bisa explore. Kalau di sini nggak bisa. Cakep juga sih stasiunnya. Wah pengen main kesini lagi ntar deh, kalau lagi santai. 30 sampai 35, oh ini dia. Berarti teman-teman kalau nyari platform untuk kereta regional TER, teman-teman ikutin tanda panahnya aja ya, cari platform 30 sampai 35 untuk sekarang nih. Pokoknya lihat departure untuk keretanya, lalu cek petunjuk arah platformnya. Jadi saya di platform 31 ya kalau nggak salah ya. Oh ini dia keretanya, tuh dia.
Kereta transport regional semua. Korel kalau nggak salah ya ini ya. Tuh, Region Grand S. Kereta zaman dulu punyanya SNCF. Sayang saya nggak naik di first class. Kalau first class kayak gini nih tuh. Oh, ini second classnya. Kalau first class itu 2+1. Ini nyaman banget katanya kursinya. Yuk ke sana. Biar bisa dapat kursi. Takutnya nggak dapat nanti. Ini dia keretanya TER jam 14.51 teman-teman. Sekarang masih jam 14:40, sekitar 11 menit lagi. Kereta ini tuh kayak kereta ini ya, intercity sebenarnya kalau bisa dibilang. Karena cuma ngelewatin stasiun-stasiun gede, nggak banyak. Cuman ke St. Louis, Mulhouse, Colmar, sama Celestat langsung ke Strasbourg. Nah, ada juga kereta yang kalau teman-teman mau ke Mulhouse ya kan tadi saya juga bilang kalau misalkan mau ke Paris nyeteng pakai kereta itu bisa starting pointnya dari Mulhouse juga, nggak mesti dari Strasbourg. Nah, kalau dari Mulhouse bisa naik kereta ini, bisa juga ada kereta yang satu lagi kereta regional. Cuman kalau ini tuh cuman 1 jam ya, cuman Mulhouse tuh paling setengah jam. Nah, kalau naik kereta regional bisa 40 menit teman-teman, karena lebih banyak stasiun yang bakalan disinggahi. Nah, ini dia keretanya datang juga akhirnya. Oke teman-teman, kereta mulai diberangkatkan dari stasiun Basel menuju Strasbourg. Nanti stasiun pertama yang masuk ini di St. Louis, kalau nggak salah itu stasiun pertama di negara Prancis ya. Jadi habis St. Louis baru Mulhouse kalau nggak salah. Ini asli, kayaknya saya sedang banget naik kereta ini. Walaupun vibe-nya jadul, terus ini kursinya sempit banget, gila ini sempit banget lihat. Legroomnya segini doang, tapi ini sofa cing, sofa loh, asli sofa beneran, mantep ini. Second classnya dapat sofa juga. Gimana yang first class ya, lebih nyaman lagi tuh, konfigurasi 21 terus lebih lebar. Ini aja udah enak banget, nyaman. Jadi begini ya ngerasain sofa. Sofa ini empuk loh tuh, lihat nih saya enjut-enjutan tuh. Ini empuk banget ini, lihat nih. Tuh. Cuman jangan ditepok ya, ini kalau ditepok debunya keluar semua nih, sama kutu-kutunya juga kali. Aduh. Oke, jadi perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 1 jam 18 menit kalau tidak telat teman-teman. Tadi sih berangkatnya on time ya, benar-benar lewat 51 ya. Kereta lanjutan saya nanti TGV menuju Paris dari Strasbourg itu sekitar jam 16.50, jadi masih ada waktu 50 menit lah di Strasbourg nanti buat keliling-keliling. Dan penumpangnya surprisingly lumayan rame loh, peminatnya kereta ini, karena mungkin yang saya bilang tadi kereta ini tuh buat satu, kalau teman-teman dari arah Swiss mau lanjut ngunjungin Prancis buat liburan. Nah, ntar kita dengerin info dulu ya. Udah masuk di Prancis nih, jadi nggak lama, sekitar 10-15 menit dari Basel tadi udah langsung masuk stasiun pertama setelah perbatasan antara Swiss dan Prancis, Saint Louis. Oke, jadi lanjut teman-teman.
Menuju ke arah Strasbourg itu kan sebenarnya jalur kereta ini udah terkenal kota-kota yang disinggahin atau stasiun-stasiun yang disinggahin itu tempat-tempat turis ya. Kayak abis ini kita ke Mulhouse. Di Mulhouse itu kalau nggak salah ada museum kereta api, sejarah kereta apinya Prancis kalau nggak salah itu di Mulhouse ya kan. Lalu abis itu nanti ada kota namanya Colmar. Colmar itu kayaknya mirip-mirip kayak Strasbourg juga, jadi kota yang dengan rumah-rumah unik dan kanal-kanal gitu kan. Tapi ya main destinationnya tetap Strasbourg nanti. Nah di Strasbourg itu teman-teman sebelum ke Paris kalau dari arah Swiss kayaknya harus mampir dulu di Strasbourg ya kan. Nginep 1 malam paling nggak, kotanya nggak terlalu besar, kecil gitu kan. Atau kalau misalkan pun teman-teman berangkat dari Swissnya pagi dari Basel gitu kan, teman-teman day trip aja di Strasbourg. Mampir bentar di stasiunnya, misalkan nyampe sekitar jam 10 atau jam 12 kalian makan siang. Nanti habis itu sore jam 6 tinggal lanjut naik TGV kan cuma 2 jam sampai Paris gitu teman-teman. Jadi itu dia makanya kereta ini kenapa banyak penumpangnya. Penumpang yang saya lihat kebanyakan justru nggak ada yang berbahasa Perancis ya. Tadi saya lihat bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahkan penumpang dari Asia, dari Asia Asia ya yang mukanya mirip saya gini agak-agak sipit-sipit gitu, terus orang India banyak, jadi turis-turis banyak banget tadi, terus Amerika Latin juga banyak tadi saya lihat. Nyaman banget, kekurangannya cuma satu teman-teman, sempit, sempit banget, sempit banget. Sekalian ngomongin fitur kali ya yang nggak banyak fiturnya. Ini kereta kalau nggak salah itu buatan gerbongnya tahun 75 kalau nggak salah. Jadi udah lumayan lama, paling direstorasi sedikit sama dia. Ini bangkunya udah nggak sama kayak dulu nih. Ini bangkunya mungkin tahun 90-an kayaknya ya. Tapi kereta ini pertama kali tuh tahun 75 kalau nggak salah, gerbong ini ya. Jadi masih kelihatan tuh lekuk-lekukan yang nggak halusnya tuh kelihatan, sambung-sambungan apa sih kayak plafonnya gitu kan. Terus habis itu ini kayaknya udah diperbarui nih bagian atas nih, bagian tempat naruh bagasi diganti kaca. Ini ada lampu. Kalau malam jadinya jadi ambient light kayaknya karena nggak terlalu terang. Cuman bagusnya adalah space buat naruh bagasinya itu lebar. Jadi mungkin koper medium masih masuk walaupun lebar nya itu nggak terlalu panjang atau lebar ya buat koper yang gede ya. Koper large mungkin kalau dipaksain masih bisa tapi ntar apa namanya offside. Kalau paling koper medium yang bisa masuk di atas sih. Terus ini ada nomor-nomor bangku di atas sini. Ya. Sama di sini ada gantungan baju teman-teman. Ada 2. Udah itu aja. Sama tirai paling, tirai jendela. Sama ini colokan nih. Yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mau colokan, cari kursinya yang pas di pilar. Jadi full dari belakang nih teman-teman dapat view-nya. Kalau yang di depan sini nggak dapat colokan ini teman-teman. Colokan ini colokan standar kayak di sus gitu yang lubang kecil ya, bukan yang lubang gede. Apa yang coba colokan lubang gede ya? Kecil sih kayaknya, iya kecil. 230 volt 100 watt maksimal, jangan lebih ya, jangan pakai buat water heater ya, ntar keretanya meledos ini. Sama kayaknya kereta ini masih ditarik dengan lokomotif diesel karena jalur ini apa udah lokomotif elektrik ya? Saya belum lihat sih lokomotifnya. Nanti deh pas lagi turun ya. Kita lihat bareng-bareng apakah pakai lokomotif diesel atau elektrik. Karena ini kan udah jalur elektrik multiple unit juga nih dan di atas ada kabel-kabel listriknya itu tuh buat ngalirin daya. Di bagian sana teman-teman, di bagian sambungan gerbong itu tuh ada tempat buat naruh sepeda tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Itu ada sepeda yang lagi dibawa buat diberdiriin kayak ya standar lah ya, standar buat kompartemen sepeda. Tapi nggak banyak sih karena cuman di sambungan gerbong doang, mungkin bisa maksimal 2 atau 3 doang. Nggak khususon gerbang untuk sepeda memang. Udah mau sampai di Mulhouse nih teman-teman. Nah ini kan ada TGV kan, benar. Jadi kereta ke Paris itu starting pointnya dari sini teman-teman.
dari kota Mulhouse atau nanti Strasbourg. Sebenarnya kalau dari kota Strasbourg itu banyak kan stasiun besar ya kalau di Strasbourg ya. Jadi stasiun persinggahan juga kereta yang datang dari arah Frankfurt, lalu dari arah Stuttgart, dari arah Munich ya kan. Kayaknya ada juga yang dari arah Dortmund deh. Dortmund mungkin lewat ya? Ya mungkin lewat. TGV 2N2 double decker. Kalau teman-teman mau versi paket hemat ke Paris ya kan, naik kereta regional namanya Terfluo. Nah teman-teman bisa turun di sini. Tapi waktu jedanya dengan kereta yang saya naikin ini nggak lama ya, paling sekitar cuma 10 atau 15 menit teman-teman. Jadi teman-teman harus segera nyari peronnya tuh, Terfluo-nya. Ya kan? Ini nanti jadwalnya saya tampilin di layar. Jadwal keberangkatannya karena satu hari cuma satu kali teman-teman. Dari Paris itu berangkatnya pagi, kalau dari sini berangkatnya siang karena memakan waktu perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam. Dan harga tiketnya kalau nggak pakai rel pass itu sebenarnya nggak jauh beda ya dengan TGV. Kalau misalkan lagi harga standar, tapi mungkin kalau lagi harga early bird dia bisa lebih murah, apalagi kalau pakai rel pass kayak saya ini. Naik kereta itu cuma 1,75 euro reservasinya. Makanya buat yang bener-bener mau ngepres budget bisa naik kereta ini teman-teman. Kalau dapet ya korel kayak gini nih yang klasik, walaupun nggak ada gerbong restoran tapi asik banget loh. Buat sampai berjam-jam juga saya mau gitu. Cuman sayangnya nggak ada teman-teman. Keretanya bukan dapet yang ini. Makanya saya putusin buat ya udah deh mendingan sampai ke Strasbourg aja, saya mau naik TGV gitu. Ada yang hampir kelupaan nih di review. Mejanya ini nih. Lucu nih meja. Ini bahannya dari besi loh, metal. Jadi cara bukanya dipencet ininya. Nah, ntar kebuka. Mejanya gede, ya kan? Pas saya buka ada rambut nih, tuh rambut siapa saya nggak tahu, ya kan? Terus ini ada cup holder teman-teman. Cup holder. Nah, ini gede dan lihat mepet banget, gila. Tuh, segini mejanya solid banget nih. Tuh, solid banget mejanya. Oke lah, ada meja. Yang penting, kalau misalkan buat laptopan cukup banget nih, pas banget di sebelah sini nih. Selesai dari Mulhouse tadi teman-teman. Oh ini petugas yang ngecek tiket tadi. Ngomong selesai dari Mulhouse tadi, ini kereta langsung kosong sekitar 60% bahkan 70% di gerbong ini ya. Saya nggak tahu di gerbong lain. Di gerbong ini nih kosong nih orang-orang itu. Tadi kan penuh banget. Berarti memang mereka banyak yang kayaknya mau langsung ke Paris lewat Mulhouse. Oke teman-teman, ini saya lagi di sambungan gerbong dan berisik banget. Ini bahannya dari besi semua loh ini, gila. Ini ada kamar mandi ada 2. Saya mau review tapi masih ada orang di dalam, jadi kita coba ke sebelah sana yuk. Saya penasaran. Itu sini gerbong apa ya? Oh ini kayaknya gerbong kompartemen nih teman-teman nih. Kursinya. Coba ya kita jalan lagi ya. Karena lagi rame teman-teman, jadi saya ke ujung sini dulu. Jadi ini gerbong kompartemen ya. Saya nggak tahu kalau Korel ini ada gerbong kompartemen dan ini lebar loh. Tadi saya belum sempat ngecek gerbong di kompartemen tadi isi kursinya ada berapa. Kayaknya sih kalau nggak salah 4 ya. Kalau saya lihat ya, jadi bukan 3 tapi 4 teman-teman. Ini kita sampai di stasiun Kolmar. Nah di sebelah sini ada tempat buat naruh sepeda. Lalu ini gerbongnya sudah direfurbish sama Alstom di tahun 2008 teman-teman bisa lihat. Ya. Dan ini dia buat naikin sepedanya kayak gini, udah elektrik dan ini low floor ya. Tapi tetap harus diangkat sih karena tangga. Kita sampai di Kolmar teman-teman. Kita sambil jalan ya. Sampai di stasiun Kolmar.
Wah kosong nih. Pindah ke sini apa? Pindah deh. Kayaknya seru nih pindah. Cek tas saya dulu. Nah ini dia, asik. Hihi. Mantap cing. Bener, isinya 4 teman-teman kursinya. Ya. Lucu. Ini dia. Berhubung kompartemennya ini lengannya bisa diangkat, terus kursinya nyaman loh. Ini kursi terbaru nih kayaknya nih. Terus bawahnya sofa, atasnya kulit sintetis ya buat headrestnya. Terus di bagian atas ada buat naruh bagasi teman-teman, dan lebar tuh. Jadi kalau teman-teman bawa koper gede pun yang large kayaknya masih bisa masuk. Terus ada kaca di bagian situnya. Sama ini lampu baca, tapi bisa nggak ya lampu bacanya coba? Oh, lampu bacanya masih berfungsi. Lalu di situ ada knop buat gedein kecilin volume teman-teman. Volume ini ya, informasi pemberitahuan kalau udah nyampe di mana keretanya gitu. Ini dia. Ntar lagi mau nyampe, tadi belum sempat review toilet ya, cek dulu yuk, dikit yuk. Nah ini dia toiletnya teman-teman. Waduh pintunya berat banget, full besi cuy. Kuncinya masih manual, tapi ininya udah elektrik nih buat air ya. Oh ya air, air apa flash ya? Air nih. Nih, besi tuh. Itunya aja lubang di apa namanya nih? Apa sih, klosetnya masih besi tuh. Iya. Nah, ini nih buat pencet bukaannya nih. Nih, saya nggak bisa dibuka. Lalu di sebelah sini ada kaca. Tapi ada pengering juga nih. Oh, mantap. Pengeringnya. Udah gitu doang, sempit sih. Ini ada gantungan di sebelah sini. Oke lah. Kereta yang membuat saya senang sekali. Kereta yang mantap. Double decker. Ter Grand S. Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine. Wah. Mohon maaf ya yang bisa bahasa Prancis, saya cuma bacanya sampai di Strasbourg. Sampai juga di Strasbourg, akhirnya ini dia kereta yang saya naikin tadi. Oke teman-teman, kalau gitu untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Jadi kita hari ini udah naik 3 kereta total. Kalau dari Wina tadi naik Railjet, lalu sampai di Zurich lanjut naik Intercity double decker punyanya Stadler Kiss yang generasi 3, dan naik kereta spesial punyanya Prancis yaitu TER atau Transport Express Regional yang jadul banget nih tapi nyaman banget. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Nanti bakalan lanjut dari Strasbourg sampai ke Paris naik TGV. Oke? Sampai jumpa.